Hai, ketemu lagi bersama saya Huans dari Klub Tukang Jalan. Hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk eksplor kawasan Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Condet. Ada apa saja di kawasan Condet ini? Mari kita ikuti perjalanannya hari ini bersama Klub Tukang Jalan. Kawasan Condet bernama dari bahasa Sunda, yaitu paduan dari Ci dan Ondet. Ci artinya air seperti yang kita tahu, Ondet itu dari istilah ondet-ondet atau sejenis pohon buah buni, ya. Karena itu Condet juga dikenal sebagai penghasil buah-buahan di kawasan Jakarta Timur, gitu ya. Contohnya ada buah duku, buah buni, dan yang paling terkenal adalah salak Condet, ya. Nanti kita coba lihat apakah di kawasan Condet ini masih ada kebun salaknya. Ikutin terus perjalanannya hari ini ya. Tapi sebelum kita eksplor tempat wilayah lain, saya akan ngajak teman-teman untuk nyobain kulinernya dulu nih, ya. Kulinernya apa saja? Ikutin terus ya. Salah satu kulineran khas Betawi yang juga ada di kawasan Condet, yaitu saya mau cobain nih tape uli namanya. Ini tapenya, ini ulinya. Uli itu mungkin sama juga semuanya dari bahan beras ketan. Coba kita lihat seperti apa. Dibungkus daun pisang karena memang masih tradisional ya, dan untuk menjaga kekhasan dari uli itu sendiri. Nah, ini dia seperti ini ulinya. Jadi ini saya masih ada di kawasan komunitas Ciliwung di kawasan Condet. Nah, ini dia. Coba kita cobain. Jadi biasanya harus makannya tuh dengan tape. Nah, tape ini juga dari beras ketan, ketan merah atau ketan hitam ada juga ya. Tapi kita coba lihat. Kalau tapenya itu harus pakai plastik karena dia berair. Coba ya, jadi harus seperti ini. Agak keras atau lengket sekali. Oke, cobain ya. Ada gurihnya dari ketan dan kelapanya, kemudian asam dan manis dari tape yang sudah fermentasi mungkin ya. Jadi rasanya tuh ada kayak ram, ada juga manis dan asamnya. Enak banget. Jadi harus nyobain. Khas Jakarta. Nah, makanan yang berikutnya ini saya mau cobain laksa Betawi ya. Laksa itu kan teman-teman tahu kuliner yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Jadi biasanya memang ada bihun, ada toge, terus ada kerupuknya dan ada sayurannya biasanya. Ada juga yang pakai daging ayam ya. Tapi kayaknya ini saya kurang tahu deh ada apanya saja. Kayaknya juga ada semacam oncom ini sepertinya. Coba saya cobain dulu ya. Seperti apa rasanya? Kuahnya dulu. Gurih banget. Dan biasanya dicampur sama ketupat ya, ketupat atau nasi. Sorry, tapi kebanyakan ketupat sih, karena laksa itu dengan ketupat, jarang yang dengan nasi. Sepengetahuan saya, koreksi kalau saya salah. Saya cobain ini lagi ya. Enak, karena lapar. Harus cobain.
Ini daun jambu monyet. Jadi daun mudanya ini bisa dijadikan lalap, enak banget. Itu bekas banjir. Ini kita anak panah ada 2 warna. Jadi kalau yang beda warnanya harus ke sana kiri. Sini. Ini anak terus ini ada jarak ya. Ada jarak. Jadi bisa Enak kalau di situ. ada cara megangnya juga begini. Jangan begitu. Jangan begini. Oh, jangan begini. Jadi kayak ini sebenarnya sih ada tali link ya. Oh, ada yang jaga gitu ya. Ada tali. Jadi kita nggak megang. Kalau yang jagain yang ini Cuma nyangkut gitu. Dan posisi juga kita harus ngadepnya ke sana. Posisi Kitanya kayak gini. Jadi posisi kita nyangkut. Kiri lurus. Posisinya dari dulu. Oh, sini saya main gitar. Ini sisi. Jangan gini, jangan mepet. Kalau mepet kita tarik ini kan tuh bergerak. Itu kalau misalnya kita dari bawah, kita tarik ini pun, kita lepasnya juga. Jadinya lepasnya begini aja, jangan didorong. Jadi kan nanti kan dorongan dari stringnya ini aja, mendorong panah. Lumayan juga ya. Jepretan ini kena tangan. Kadang kalau yang nggak ini, Oh, ini gini nggak wah, Oh, jadi agak gini ya. biru, kadang ke hitam-hitaman. Oh, garis gitu ya. Karena kejepret. Coba. Coba ya. Oke, jadi megangnya harus di sini ya, bukan di sini. Kita megangnya di sini. Jadi pakai ini dari pegang. Gini ya. Gini. Oh, sorry. Oh, ini udah nempel berarti ya? Udah. Jadi kita gini aja. Udah ngunci. 2 atau 3? 2. Dua. Bawahnya Jadi- 2. Bawahnya kecil. Oh, Jadi gini. Kalau begini nggak kuat Nggak tenaga. kuat ya? Oh, gini. Gini. Wah. Ya, tahu deh. Tangan kirinya lurusin, tangan kiri lurus. Nggak apa-apa. Gini. Tangan kiri lurus. Terus kuatnya tarik, terus. tangan ini Tangan. ke atas nih. Oh, kurang gini? Iya. Oh. Kalau bisa lagi jangan pelan, sekaligus. Jadi tenaganya nggak. Oh, jadi ditarik, Powernya bener-bener ada. ditarik ya? Dari bawah atau gimana? Gini? Oh, dari bawah juga. Kalau misalnya tarik terus, Nah ini nah kan. sikunya lurus. Jadi yang nariknya nih. Oh, oke. Dilurusin lagi. Tarik terus Terus sampai pipi. sampai pipi. Terus lagi kurang. Itu tahan. 1 2 3 lepas. Ceritanya nanti gimana rasanya belajar panahan. Fokus. Jadi ini berat banget guys. Apa namanya? Ini si busurnya dan ini anak panahnya ini ada 5. Kita latihan lagi. Orang cak mau minta duduknya kepalanya gimana? Ini ya cukup 1 kali latihan ya kalau mau ekspor, kalau mau
jadi ahlinya, karena apapun itu nggak bisa cukup satu kali. Nilainya itu cuman yang di lingkaran ini aja. Kalau tadi ini di luar itu nggak ada nilainya. Ini paling bagus, terus bagus, ya lumayan. Nah, tempat kedua atau tempat yang berikutnya, saya mendatangi Kometa Archery, komunitas memanah Tanjungan, yaitu masih di kawasan daerah Condet juga. Jadi kalau teman-teman yang ingin belajar memanah ya, itu bisa datang ke sini karena biayanya cukup terjangkau, sekitar 10-15 ribu per kedatangan. Jadi lumayan terjangkau, dan di sini kita bisa belajar memanah sepuasnya kita. Kalau misalkan kita cuma punya waktu 1 jam, 2 jam nggak apa-apa, tapi harganya yang lumayan terjangkau tadi, sekitar 10-15 ribuan. Atau juga kalau menjadi member ada juga gitu ya. Kalau misalkan aku pengen lebih sering, jadi mau jadi member aja sekitar 50 satu bulannya gitu ya. Tapi kalau untuk per kedatangan sekitar 15.000 tadi. Nah, belajar memanah ini kan ada juga yang mengatakan sebagai kegiatan sunnah Rasul gitu ya. Nah, jadi kegiatan memanah di kawasan daerah Condet ini adalah inisiatif dari masyarakat setempat. Jadi mereka memanfaatkan tempat yang ada, karena kan kebetulan di Jakarta sudah sangat susah ya untuk mencari tempat yang lapang gitu ya. Nah, kebetulan di kawasan Condet ini masih lebih asri gitu ya. Jadi kalau teman-teman ke kawasan memanah di kawasan Condet ini, itu bisa lebih dekat dengan alam. Sampingnya dengan Sungai Ciliwung, kemudian ada pohon bambu, ada pohon kapuk dan sebagainya. Jadi masih rindang, masih enak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau eksplor kawasan Condet, jangan lupa untuk datang ke komunitas memanah di daerah Tanjungan ini, masih di Jalan Condet Raya. Mantap. Oke, perjalanan kita cukup sampai di sini. Sudah eksplor tadi beberapa spot yang menurut kami dari Klub Tukang Jalan itu menarik. Ada banyak ya, tadi kita sudah menikmati spot-spot yang cukup menarik di kawasan Condet ini. Jadi terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus ditonton video-videonya dan di like juga ya, atau di subscribe juga, karena itu bisa membuat saya semakin bersemangat untuk memberikan lagi informasi mungkin yang lebih menarik lagi di kawasan sekitaran Jakarta. Sampai ketemu, dadah. Terima kasih.